lagi bersama kita di Lawless Society. Nama saya Guntur. Kalau untuk nama di media sosial mungkin lain-lain ya. Tapi yang penting kalau kita bertemu ya itu saja. Nama saya Guntur. Oke, siap. Lagi sibuk apa sehari-hari, Om? Sibuknya setiap hari kan kesibukannya memang bekerja, menafkahi keluarga. Maksudnya kerjanya sebagai apa, Om? Saya kerjanya banyak bidang sih. Salah satunya ternak. Oh, beternak. Iya, Beternak beternak. lele itu apa, Om? Beternak apa ya? Beternak chicken horny. Itu nama sebuah brand. Iya. Ya, beternak. Beternak chicken ya. Beternak terus ada juga ya usaha di bidang pariwisata. Wah, keren. Terus ada juga bidang PlayStation. Ya. Perjudian lah dikit-dikit. Tapi itu nggak perjudian, Om. Kan Ya itu kan fasilitasi. termasuk kan kalau skillmu bagus ya memang Bisa ekspor bisa untuk berganti menjadi pro. ajang ya. Ajang berarti. Tapi kalau masih newbie ya jangan coba-coba untuk ikut pinggiran. Level itu apa loh? Masuk. Oke, Om. Sekarang ini kan kemarin baru sibuk di sebuah band, Om. Band ceritain tuh awal mula terbentuknya band Menuju Utara. Ya menuju utara itu sebenarnya berawal dari kegabutan. Bahasa Inggrisnya itu timbang orang ngopo-ngopo. Ibadah apa? Jadinya ya daripada nggak ngapa-ngapain terus sudah sekitar 8 atau 9 tahun saya tidak bikin band, akhirnya kangen untuk berkarya. Dan kebetulan memang waktu itu saya ketemu kembali sama teman-teman di Persupporteran, dan memang saya kan sudah mungkin udah lama lah ikut di Supporteran Kota Kudus. Jadi pas timingnya ada, ya pikiran saya memang band itu saya khususkan untuk mensupport teman-teman supporter Kota Kudus. Itu dulu sih. Mungkin untuk yang berikutnya belum tahu perjalanannya nanti mau kemana, belum tahu, belum dipikirkan. Sudut pandang saya. Kalau persupporteran itu saya yakin terus tumbuh karena dari regenerasi ke regenerasi. Jadi mungkin generasi eranya saya sudah lama banyak yang menghilang. Terus digantikan teman-teman anak-anak muda yang saat ini. Jadi di balik pagar tribun itu selalu ada yang berganti, dan itu yang membuat stadion selalu hidup. Sebelum adanya Menuju Utara, gimana sih itu kabar dari band Lawasnya Om Guntur ini? Pengen dengar sedikit cerita tentang band Lawasnya. Dulu saya memang ikut di salah satu band ska. Band ska itu termasuk di Kota Kudus ya. Bukan saya yang bilang, tapi banyak yang bilang itu bisa dikategorikan legend. Ya memang legendnya itu kan dia pertama kali ada gelombang ska, second wave ska itu dia hadir di Kota Kudus. Dan untuk saat itu dan mungkin sampai saat ini prestasi yang diraih band tersebut mungkin belum ada yang bisa menandingi. Dan nasional ya? Dari nasional sampai dulu ada ajang yang sangat bergengsi, namanya El Alike Indie Fest. Oh iya. Ini kan merek, ya. Tapi ada salah satu band sebelum band saya, band ska itu yang ikut ajang tersebut di tahun sebelumnya, namanya Alisa in Memory. Dia itu ska juga bukan, itu genrenya emo kayaknya. Emo naik. Terus dia berhenti sampai di 50 besar mungkin. Nah itu, kita juga terpacu
pengen menunjukkan kalau kita cobalah, siapa tahu bisa melebihi prestasi dari Alisai Memori. Terus akhirnya kita ikut dan alhamdulillah tembus 10 besar final di Yogyakarta. Itu kita menyisihkan sekitar 6.000 band yang ikut audisi. Nah, dan saya heran kan, kita bermain ala kadarnya tapi kok bisa tembus ya? Apa mungkin itu karena pengaruh Cap Tiga Dewa? Nah, itu saya juga nggak tahu. Ya mungkin menurut sih gini loh, mungkin dari sekarang itu kan secara nggak langsung banyak asik loh kalau lagu-lagu Ya mungkin kalau soal asiknya ya mungkin asik, tapi dibandingkan 9 band lain yang ikut final itu kita nggak ada apa-apanya. Mereka main full skill. Tapi ibaratnya kita kan sudah terlanjur datang, udah terlanjur. Kita malah ibaratnya skill itu yang nomor 29. Yang penting kita semangat saja. Dan jangan lupa tiket dewa. Di mata kita, band Barat Kata sudah mencapai nasional. Om Guntur keluar apa masih bekerja atau mengeluarkan album? Kalau saya memang sudah resign, sudah berhenti dari Barat Kata. Dan setelah berhenti itu ya memang nggak band-bandan. Jadi memang off. Mungkin hanya bantu teman-teman bikin acara gigs. Ya masih berkecimpung di bidang musik, cuman saya nggak bikin band. Jadi selama saya keluar dari Barat Kata sekitar 8 tahun atau 9 tahun ini baru saya bikin band lagi. Ya memang kangennya bukan masalah perform, sebenarnya kangennya itu kangen untuk berkarya. Oke. Terus itu band-nya apa masih ngeluarin album juga oh? Yang Barat Kata? Barat Kata setahu saya sampai saat ini baru merilis single, belum ada album lagi. Mungkin nanti kalau saya masuk lagi bikin album lah. Ada masuk lagi. Mau masuk lagi. Oh betul, rencana mau menyumbangkan lagu juga ke single atau album Barat Kata yang mau rencananya akan mau rilis? Mungkin enggak sih, karena sudah beda pandangan, sudah beda semuanya. Jadi mungkin saya hanya mensupport teman-teman, dan mungkin itu kan termasuk kategori band ska legend di Kota Kudus. Jadi kalau bisa ya memang saya udah seneng bisa terus eksis Barat Kata dari panggung ke panggung. Berarti ya, kalau album atau lagu single itu mereka udah bisa bikin sendiri ya? Ya, memang seharusnya kan seperti itu. Dalam artian sebuah band ya memang menghidupi bandnya tersebut. Inspirasi atau influence Om Guntur berkarir di musik siapa sih Om? Atau band apakah? Ataukah band punk juga? Influence bermusik saya nomor 1 tetap band-band punk. Band punk ya? Band-band punk. Tapi ya influence kan sekedar influence. Yes. Cuman kalau saya bikin lagu kadang nggak seperti itu. Pengennya bikin lagu punk misalnya, tapi terbentur dengan teman-teman band saya yang mungkin karakternya lain-lain. Jadi akhirnya ya sebenarnya tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan karakter yang saya inginkan. Tapi kembali lagi saya sudah berterima kasih karena sudah dibantu sama teman-teman. Jadi saya harus sebisa mungkin ya berdamai dengan keadaan. Jadi ya ini yang terbaik. Tetap semangat. Berarti dari band punk ya? Ya band punk. Sudut pandang Guntur, punk itu apa? Kalau sudut pandang saya, punk itu ya banyak sih. Sudut pandang itu banyak. Tapi kalau menurut saya meniru punk itu bukan dari fashion sebenarnya. Saya meniru punk itu dari ideologinya, perlawanan. Jadi mungkin untuk fashion dulu di masa muda saya, waktu itu ya masa dulu saya ya
gimana? Ikut berfashion. Fashionnya saya total punk, seperti mohak, rambut korosin. Saya memang dulu masa muda saya belum pernah saya punya rambut kok normal seperti saat ini, belum pernah. Jadi ya memang mohak, memang saya mohak, memang pakai celana straight ya. Kebetulan saya dulu belajar mengenal apa itu punk di tempat yang tepat. Saya lama di Wirobrajan. Wirobrajan itu di Yogyakarta. Itu terkenal mungkin di seluruh Indonesia. Di sana itu satu kampung, tapi anak mudanya itu semuanya hampir 80% itu komunitas punk. Jadi di sana besar. Ya bukan seperti yang teman-teman bayangkan, punk itu rese, punk itu ibaratnya gembel dan lain-lain. Kalau di tempat saya dulu belajar, ya fashionnya mungkin seperti itu, tapi kita sering diskusi, sering aksi sosial, terus hal-hal positif lah. Cuma kalau pandangan orang kan, punk ya diambil dari tampak luarnya, bukan tampak dalamnya. Mungkin loh yang saat ini yang saya takutkan ya seperti itu. Banyak dari teman-teman fresh cut, teman-teman yang masih memasuki dunia itu baru-baru saja, ya suka dengan fashionnya terutama. Tapi dia nggak suka dengan apa sih root punk, apa sih ideologi punk. Sebenarnya punk itu mau bagaimana sih untuk diri kita terutama, itu banyak yang nggak mau belajar seperti itu. Jadi memang nggak mau belajar atau memang nggak ada yang nanti tahu, atau dia emang itu ikutan aja ya? Selama ini yang saya kenal itu nomor satu tetap ikut-ikutan, tapi ikut-ikutan yang diikuti nggak tahu juga ke arah mana. Jadi punk ya seperti ini, yang penting kita mabuk, kita keliling, kita ngumpul ya. Itu terserah sih, itu terserah teman-teman. Cuman apa yang saya lakukan dulu tidak seperti itu. Malah lebih ke kegiatan positif. Kegiatannya lebih ke kegiatan positif. Jadi kayak di punk kan banyak sih, kayak ada acara food not boom, bagi-bagi makanan dan lain-lain, itu banyak yang positif. Tapi kadang yang positif kan banyak teman-teman yang malah nggak suka gitu. Ya mungkin karena itu ya, fashionnya kan kayak gembel itu loh. Mungkin luarnya kan kayak gitu, teman dalamnya kan nggak seperti itu. Nah, betul. Kalau di sini kan disamakan dengan hal-hal yang negatif lah. Tapi kalau mungkin ini yang saya alami ketika di Jogja dulu, punk yang ikut itu fashionnya seperti itu, tapi dia anak kuliahan semua. Hampir 80% itu anak punk yang dulu saya, komunitasnya yang saya kumpul itu, itu anak kuliahan. Dan saya yakin kenapa dia seperti itu ya, memang karena jiwanya. Sama-sama memang menyukai nomor satu urut musiknya dan pergerakannya, bukan karena fashion gembelnya itu. Saya yakin teman-teman saya dulu tidak seperti itu. Tapi nggak harus berpakaian seperti itu, misalnya ikut di komunitas itu. Ya nggak harus. Punk itu tidak harus kamu berambut mohak, tidak harus kamu memakai sepatu dogmat. Terus tidak harus kamu memakai celana strip. Begitupun juga dengan genre yang lain. Kalian tidak bisa ngejudge seseorang. Kalau kamu suka reggae, kamu harus berambut gimbal. Nggak harus itu ya? Nggak harus. Justru banyak orang-orang berpenampilan biasa, tidak beratribut. Dia lebih punk dari saya, dia lebih punk dari teman-teman. Jadi jangan melihat sesuatu itu memang dari covernya. Belum tentu orang berpakaian setiap hari berpakaian metal, dia tahu metal. Itu belum tentu. Dia berpakaian hardcore setiap hari, belum tentu dia suka hardcore. Karena sekarang kan fashion, ada kata-kata kan just fashion itu. Oh yes. Trendy shit. Berarti intinya tetap jadi diri sendiri. Nah, yang paling terpenting itu kita meyakini apa yang kita jalani,
asal itu mampu kita pertanggungjawabkan. Sebagai manusia atau orang biasa, gimana cara pandang tentang kehidupan di mata Om Guntur? Tentang kehidupan, Iya. Yes. kehidupan sehari-hari. Ya. Mungkin saya tidak berpandangan kehidupan sehari-hari ini harus melakukan ini, harus melakukan itu. Kalau saya ditanya melakukan kehidupan sehari-hari, saya mengalir. Saya tidak pernah punya patokan. Karena sudah terbiasa mungkin dengan hal-hal seperti itu. Jadi ya kehidupan ya mengalir seperti ini. Mungkin ritme untuk tiap hari ya sama, tapi saya bisa mungkin tetap enjoy. Tetap kamu harus mengembangkan bakat, mengembangkan kemauan yang kamu punya. Dan yang terpenting adalah kamu harus bangga jadi dirimu sendiri. Jangan karena teman kamu dia anak orang kaya, dia lebih punya barang yang lebih bagus dari kamu, terus kamu pikir itu, jangan. Dengan nilai senimu, kamu melebihi dia. Wah, keren. Kasih masukan buat teman-teman yang masih ragu untuk berkarya. Ya, kalau kamu masih ragu untuk mengeluarkan karya kamu, sejelek apapun, berarti kamu itu tidak pede. Kalau tidak pede, Berarti tidak pede, padahal karya kamu itu bagus, tapi kamu tidak pede untuk memperkenalkan karya kamu. Seperti karya saya menganggap terus terang, karya-karya musik yang saya hasilkan, khususnya di band saya saat ini, itu saya memandangnya biasa. Tapi ternyata setelah saya keluarkan, apresiasi dari teman-teman sangat luar biasa. Itu sudah suatu pengalaman dan kebanggaan yang sangat-sangat tidak ternilai harganya. Bayangkan, ini baru kelas lokal, apalagi kalau karya kamu, karya teman-teman bisa diapresiasi oleh orang banyak di tingkat nasional bahkan internasional. Jadi kalau punya karya, kamu harus pede. Sejelek apapun karya kamu itu belum tentu biasa di matamu, tapi luar biasa di mata teman-teman yang lain. yes. Oke, Om, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.